Halo, saya Panji Rangi dan selamat datang di SNB Channel You See Everything. Dan kita masih bareng Mas Bagas Kava. Kita dari tadi di episode sebelumnya kita udah ngobrolin soal ya serba-serbi, mungkin lebih ke keluarga, hubungan dengan sang adik, dengan sang ayahanda juga. Terus beberapa asumsi-asumsi opini netizen di luar sana. Dan sekarang di episode ini kita bakalan lebih ngomongin karirnya Mas Bagas Kava yang memilih ke Barito Putra ya. Betul. Tapi emang udah dari junior juga udah main di situ ya? Dari U16. Oh, dari U16, 18, Step by step. step by step, akhirnya sekarang di tim senior First gitu ya. team. Dan kemarin gimana rasanya debut Liga 1? Lawan Bali United lagi ya? Iya, aduh. Ini ya juara terakhir Liga 1 2019 gitu ya? Dirasa nervous lah pastinya ketika main di pertama kali sendiri itu. Pasti ada rasa gugup, nervous lah. Apapun itu, tapi saya selalu mencoba untuk enjoy dan support dari senior pun juga seperti itu. Enjoy aja, nikmatin setiap pertandingan, setiap yang diberikan kesempatan bermain itulah. Dan akhirnya juga mulai enjoy, dan di match kedua juga udah mulai enak. Nah, kegiatan apa sih yang dilakukan oleh seorang Bagas Kava gitu untuk biar enjoy ketika bermain? Sebelum itu ada nggak sih? Sebelum pertandingan tuh biar enjoy, biar menikmati. Mungkin mendengarkan musik. Dengerin Ya, musik. Apa sih satu. lagunya? Kalau lihatnya sih Saya dangdut sih. dangdut ya, Kalau Om saya- Wawes. Iya, gitu-gitu sih. Kalau saya lebih suka ke Guyon dangdut. Waton juga ya. Lebih ke Oke. situ sih. Kalau Sangat lokal pride, Lokal pride. youth. Emang bingung kenapa kita bilang itu, nonton di episode selanjutnya. Sebelumnya ya. Kalian harus nonton episode sebelumnya. Terus boleh dong sedikit ceritain awal di berkarir di U16 gitu. U16 Barito Putra, akhirnya step by step kayak tadi dibilang. Itu gimana awalnya? Itu kan Awalnya, jauh ya dari Magelang ke Kalimantan. Pertama setelah dari AFC ada beberapa tawaran dari tim-tim, dan akhirnya memutuskan Barito. Kenapa? Karena itu juga persetujuan dari orang tua juga. Oke. Mungkin orang tua mikirnya Barito lebih ke Islamiyah lah, karena banyak ada hal pengajian seperti ya, dan akhirnya memilih di Barito aja. Dan juga salah satunya adalah program pembinaan pemain mudanya ya, Betul. usia dininya yang juga Betul. bagus gitu ya. Betul. Dan itu boleh ceritain nggak program tadi kan juga disebutkan ada program keagamaan seperti itu ya, ada juga program usia dini gitu. Mungkin lebih bisa disebutkan nggak sih programnya itu biasanya ngapain, kegiatannya itu ngapain sih gitu? Ya, setiap minggu pasti ada, untuk keagamaannya pasti ada pengajian. Pengajian tadi. Kalau misalnya untuk pembinaannya ya bagus lah, seperti semuanya udah mereka tanggung, udah pelatih juga bagus lah, mengerti Villanesia Indonesia juga. Ya, semuanya yang ada di Aetro pasti tahu Villanesia. Baik, dan itu memang diterapkan dari per kelompok umur. Betul. Ya. Dan ketika promosi ke tim senior Barito Putra gitu, ada perasaan kaget kah? Kok tiba-tiba kok sekarang nih? Perasaan kayaknya harus beberapa tahun ke depan, tapi kok harus hari ini gitu misalnya? Atau memang sebenarnya sudah sangat yakin bahwa memang sudah saatnya ini main di tim senior? Kalau menurut saya udah saatnya sih, Mas. Ya saatnya untuk belajar banyak lagi dan menambah pengalaman di tim senior. Ya, untuk belajar mencari pengalaman kan, selain dari teman-teman terdekat atau dari para pemain senior gitu, ada dong nih pemain-pemain di luar yang menurut Mas Bagas Kava tuh kayak, wah ini bisa jadi role model nih, ini bisa dicontoh nih teknik-tekniknya, cara bermainnya. Di luar siapa nih? Mengidolakan ya? Ya, mengidolakan itu. Kalau di luar ada Marcelo sih, kalau saya. Marcelo Real Madrid ya. Iya, betul. Ada juga di
Kyle Walker. Kyle Walker Ya, di City ya Iya. sekarang. Itu apa tuh alasan menyukai dua pemain tersebut? Selain mereka posisinya back kanan juga ya? Iya juga. Karena apa? Bagus ya. Salah satunya bagus karena apa ya? Saya suka gaya bermainnya aja. Oke. Memang sangat ini juga ya, tekniknya memang dapat Terus, banget, skillfulnya juga dapat banget. Dan Marcelo juga sering bikin gol, Kyle Walker juga sering Betul. bikin gol. Mungkin besok akan sering bikin gol untuk Barito dan timnas. Amin. Kalau timnas baru kalau tidak salah 2 gol ya. 2 gol. 2 gol untuk timnas. Dan Barito belum ya. Karena juga kemarin baru ya karena ada pandemi ya, sedikit Kalau di berhenti. usia mudanya udah. Di usia mudanya udah. Dan nah, ngomongin soal bikin gol, kalau nggak salah dulu posisi awalnya bukan bek kanan kan? Bukan, saya seleksi pertama di Subang 16 itu, saya striker. Striker. Bagus yang bek kanan. Bisa seperti itu ya. Dan akhirnya saya seleksi, akhirnya saya seleksi di Jogja di Mandala Krida. Akhirnya hari pertama saya striker, terus hari selanjutnya saya ditaruh di bek kanan. Oke, itu berarti atas permintaan pelatih ya? Iya. Oke. Dan akhirnya saya ada nama saya sama Bagus di seleksi nasional di Depok, Sawangan, dan nama saya itu di bek kanan. Nama Bagus di striker. Oke. Nah, padahal saya udah bilang ke coach-coachnya kalau saya itu ketuker. Tapi ya udah, disuruh udahlah kamu di situ aja. Berarti itu maksudnya bukan kesalahan nama kan sebenarnya, tapi memang keinginan dari pelatih kan sebenarnya. Mungkin juga salah juga sih. Taunya coach Sari mungkin taunya saya bagus. Oke. Karena dulu belum kribo Iya. kan bagus. Masih rambutnya enggak. Ya sangat mirip Sama, ya. iya. Iya, sama bahkan sama gitu. Betul. Jadi itu emang apa ya? Emang berarti kayak bisa dibilang memang udah jalannya ya. Gitu. Udah jalannya. Iya. Tapi dan justru sekarang juga untuk hari ini Bersyukur banget lah. bersyukur Bisa banget. sampai sekarang karena ya kalau misalnya saya striker belum tentu saya seperti ini kan. Tuh, dan nah untuk awal-awal tuh ada rasa yang maksudnya proses adaptasinya gimana? Pastilah susah sekali. Pertama itu ya susah lah karena nggak biasanya jadi harus terbiasa, harus dilakukan lah di posisi itu. Dan untuk saya itu sebagai challenge buat tantangan buat saya. Nah, kalau tadi kan kita sedikit banyak ngomongin karir di Barito Putra gitu ya Mas ya. Kalau misalnya berkarir di klub lain, walaupun di episode sebelumnya udah sedikit bilang ya kalau bisa membela tim asal gitu ya, PPSM Magelang gitu. Kalau udah mana-mana. Kalau ada nggak nih niatan kira-kira bakalan mungkin menargetkan beberapa klub di Indonesia atau bahkan mungkin di Asia? Kalau nggak salah pengen main di Thailand dan di Jepang kan? Tentunya. Kalau ada rezeki, ada Kesempatan. pasti saya akan bisa lah. Itu udah ada tim yang disukain nih belum? Kalau di Liga Thailand, Liga Jepang gitu, Apapun itulah, apapun itu. apapun itu. Dan apapun kastanya gitu ya. Enggak lah. Ya pengennya di top league-nya. Top league-nya ya. Oh, nggak J-League, di J1 berarti ya. Ya. Oke. Dan kalau di Barito jadinya bentar. Lali klise. Ya. Menit juga. Lanjut ya Mas ya. Nah, tadi kan kita juga tadi soal kesempatan bermain di luar negeri gitu ya. Kalau ngomongin apa ya, kita ngomongin manis-manisnya gitu kan, impian tuh bisa sangat tercapai gitu, sangat memungkinkan selama kita yakin dan terus berusaha kan. Nah, tapi pasti ada dong yang kayak namanya ketakutan untuk kayak bermain di luar negeri, ada ketakutan seperti ini menjauh dari rumah, terus bahasa yang berbeda, Iya, kultur yang berbeda. Pastinya adalah. Tapi bagaimanapun caranya kita harus bisa beradaptasi. Apapun itu caranya kan Mas. Nah mungkin Mas Bagas Kava juga udah mulai
mempelajari bahasa-bahasa asing gitu? Ya kalau Inggris ya sedikit-sedikit aja lah. Ya bisa lah, Bisa ya? sedikit. Tapi Sedikit kalau lah. di mungkin di timnas atau di klub ada mendapatkan training bahasa asing gitu nggak sih? Kalau waktu dulu ada apa Hamin seminggu mau ke Jepang, ada apa budaya-budaya mereka dan diajarin bahasa sedikit-sedikit lah. Oke. Ya paling enggak ketika bilang matur nuwun udah tahu lah ya bahasa Jepangnya apa. Dan soal di timnas, Mas. Enjoy nggak sih gitu? Tapi kalau misalnya kita ngomongin itu suatu kebanggaan mewakili negara, pasti siapapun pasti akan sangat menyukai itu gitu ya. Pastinya. Tapi dari misalnya kayak dalam hati Deg-degan. deg-degannya Nervous, pastinya lah. gimana tuh Mas? Apalagi main di GBK lagi ya. Wah, itu Pasti pernah kan main di GBK kan? Pernah. Dan atmosfernya akan sangat-sangat beda menurutku daripada beda sekali. pertandingan lainnya gitu. Itu momen paling apa yang paling saya Paling gugup levelnya di situ tuh ya kayaknya. ya kalau dibilang gugup nggak terlalu, tapi itu momen paling berkesan buat saya sih. Oke. Kalau rasa gugup pastinya ada. Kalau misalnya apa kita diteriakin gitu sama penonton kan, pasti ada rasa gugup, ada rasa deg-degan lah, takut membuat salah atau apapun itu kan. Jadi ya gimana pun caranya harus bisa dibikin enjoy ya. Ketika berbuat misalnya nih Mas Bagas bikin kesalahan, salah passing gitu misalnya. Terus di benaknya Mas Bagas apa ini yang akan muncul? Mungkin aduh kok salah gitu, padahal kan pengennya gini tapi salah kan. Terus habis itu diulangi lagi, jangan sampai salah, Oke. jangan sampai salah. Dan Sebenarnya salah tuh juga wajar. wajar, ya? tapi Sebenarnya manusia tuh tempatnya salah. manusiawi kan gimana. Iya. Aduh, dan nah sekarang udah nggak tahu ya, isu-isu yang santer di publik kan Liga Indonesia akan segera dimulai ya, akan segera bergulir gitu, entah di bulan apa gitu. Tapi menurut Mas Bagas Kava sendiri, apa sih kekurangannya Liga Indonesia, ada nggak sih menurut Mas Bagas? Kalau soal itu saya belum belum paham betul lah, karena saya juga pemain muda kan, jadi belum terlalu paham untuk kekurangannya seperti itu mungkin Mas. Tapi kalau untuk pemain-pemain muda gitu yang mungkin seangkatannya Mas Bagas atau di bawahnya Mas Bagas gitu, udah banyak mendapatkan tempat nggak sih ya, kesempatan gitu nggak sih menurut di Liga 1 ya? Ada beberapa pemain kan Mas yang udah debut. Ada Supri yang dari tahun lalu mungkin bisa, Beckham juga dari tahun Beckham, lalu. ya. Dan tahun sekarang juga ada Rizky Ridho, Diwangga itu pun juga. Dan untuk saya mungkin udah saatnya untuk pemain muda juga bisa kok Menunjukkan bakat sejatinya gitu ya. Ya, dan harapannya sih semoga klub-klub Liga 1 atau klub-klub Liga 2, klub Liga 3 gitu memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi gitu. Karena memang nggak dipungkiri harapan Indonesia juga untuk masa depan sih ada di generasinya Mas Bagas gitu ya. Nah, menuju akhir-akhir perbincangan kita nih. Jadi serius bro. serius sekali. Ini ada pertanyaan yang cukup banyak yang menanyakan dari teman-teman pecinta sepak bola nasional. Aku ngeliat di media sosial dan sebagainya. Menurut Mas Bagas Kava, kesempatan kita untuk masuk perempat final Piala Dunia U20 2021 gimana tuh? Dan itu kalau tidak salah juga ditetapkan oleh PSSI ya sebagai target untuk timnas gitu. Ini soal Piala Dunia ya, bukan AFC ya? Bukan. Oh, selagi kita mau berusaha, selagi kita masih mau berjuang, apapun itu bisa menjadi mungkin. Kalau kita udah usaha, kita udah maksimal, tapi kalau belum saatnya ya
nggak bisa. Tapi kalau kita udah usaha juga maksimal juga, kalau dikehendaki oleh Tuhan bisa ke perempat final, ya itu bisa menjadi mungkin. Dan itu juga harapan kita juga jadi trigger Ya, yang harus- positif gitu ya Harus untuk perkembangan sepak bola kita Indonesia. harus mempersiapkan diri yang jauh lebih bagus lah, jauh lebih bagus dari tim-tim negara-negara lain supaya bisa tembus ke perempat. Ya semoga. Sebenarnya lolos dari fase grup tuh kayaknya udah oke banget. Wow. Udah Sudah wow juga gitu ya. World Cup Tapi loh. kalau lebih kenapa tidak Iya. sebenarnya kan. Nah, untuk yang paling dekat akan bermain di Uzbekistan, Stantul. Piala Asia ya. Piala Asia U19. Dan satu grup bersama Kamboja. Kamboja, Iran sama Uzbek? tuan rumah sendiri. Oke, Uzbek. tuan sendiri. Dan itu dua teratas akan lolos ke babak selanjutnya. Akan ke 8 besar atau Akan ke 8 besar. Dan persiapan sekarang berarti fokus ke sana ya. Oh, sana. Dan apakah apa ya, sangat positifkah auranya sekarang di dalam tim? Sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Sekarang ada 44 pemain. Setiap 44 setiap pemain. hari itu masih seleksi. Belum diputuskan siapa-siapa. Oh, oke. Ya, 44 karena orang. sempat terhenti dengan Ya pandemi nanti ini juga. diambil 23 orang. Diambil 23 orang. 44 Sangat orang. ketat sekali. Yakin nggak nih? Ya, selalu ada optimis lah. Optimisnya. Ya, semoga Mas Bagas Kava Amin ya Allah. bisa lolos. Doanya aja Mas ya. Iya. Aku seneng lah kalau lihat di TV. Amin ya Allah. Dan tapi setiap hari selalu latihan, selalu persiapan ya. Selalu lah. Oke, semoga Bapak kalau nggak lihat saya latihan marah. dilempar piring ya kan. Tapi kecuali kalau misalnya habis turnamen, tapi memang harus dibiarkan. Oh, oke. Emang Bapak Refreshing kasih gitu ya? kasih waktu seperti itu. Tapi kalau sekarang udah saatnya. Udah ngeyel terus bikin latihan. udah. Aduh. Ya jadi kita juga harus mungkin netizen nih terutama harus terima kasih banget sama bapaknya Mas Bagas dan Mas Bagus gitu udah membimbing mendidik. Jadi setidaknya kita punya salah dua pemain masa depan di Indonesia. Oke deh teman-teman, ini udah akhir banget, tapi kita punya satu trivia kecil-kecilan untuk Mas Bagas Kava. Tapi kayaknya tadi udah nyontek nih jawabannya. Jawabannya dia nyontek pertanyaannya. Gak apa-apa deh. Mari kita mulai. Ini ada 4 lah ya. 4 pertanyaan singkat. Ini boleh dijawab. Boleh nggak? Boleh harus dijawab secara cepat. Boleh diberikan alasannya, boleh tidak. Oke. Mulai ya, dari pertama adalah gampang kok. Gampang ya. Main di Barito Putra atau main di Real Madrid? Real Madrid lah. Pengennya kan. Pengen ya. Amin. Semoga kita ada pemain Indonesia yang main di sana. Amin. Kalau terakhir di Spanyol kalau nggak salah Arthur Irawan sempat Malaga ya? bermain di Atau? Espanyol dulu, Espanyol. Malaga. Dan semoga ada pemain-pemain lain dan mungkin salah satunya Ya Allah. Bagas Kava. Amin. Terus ini perdebatan pencinta sepak bola di muka bumi ini, Ronaldo atau Messi? Ini kayaknya sudah ada alasannya deh. Ronaldo sih. Ronaldo? Kalau saya lebih ke Ronaldo. Kenapa tuh? Kerja kerasnya kali ya? Iya. Iya sih emang gila tuh. Sampai sekarang juga masih kelihatan kan. Umur 35, tapi pas tes kesehatan tuh di bawah 30 kan umurnya dia. Gila. Keren sih. Keren ya. Keren. Tapi Messi juga nggak kalah keren Iya. sebenarnya. Cuma memang ya ada poin Plus minusnya lah Tuh. gitu. Jadi Ronaldo ya? Ronaldo. Ronaldo ya. Saya. Ronaldo sama Marcelo? Apa? Kalau Ronaldo sama Marcelo milih mana aja? Dua-duanya. Aduh, bayangin Ronaldo berada di timnas Brazil tuh Dan saya lebih juga nggak gila. suka Barcelona sih. Waduh, dia tidak suka cules. Oke Nggak, deh. bukan alasan lah. Ya, itu selera sih. Terus kemudian nih dilatih oleh Indra Safri atau Fahri Husaini. Dua-duanya bisa nggak sih? Enggak. Mungkin ke Coach Fahri lah, karena
saya sudah lama bersama Coach Sohari kan. Kalau Coach Indra kan baru kemarin aja di Thailand. Baru-baru ini ya, baru-baru ini. Dan tapi sebenarnya iya juga sih kalau misalnya mereka di apa ya, mungkin bekerja sama bareng gitu kan. Kenapa tidak? Ya kenapa tidak gitu. Karena mereka juga pelatih yang sangat nasional, banyak kualitasnya prestasi bagus. juga. Bener. Ya semoga lah, siapa tahu didengar oleh jajaran PSSI. Terus wah, ini terakhir Apa itu? bermain untuk, tapi kayaknya udah dijawab di episode sebelumnya, ya nggak apa-apa lah ya. Lebih memilih bermain atau menonton Persikama atau PPSM Magelang. PPSM lah. PPSM Magelang ya. Tuh. Sangat lokal pride, lokal youth. Semoga Itu sukses stadionnya lagi. dekat aja kok. Iya, Mas Broto ya. Iya. Mas Broto stadionnya juga bagus. Ya semoga juga sepak bola di setiap daerah ya di Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi, biar tidak ada omongan yang bilang atlet tidak bisa hidup dari sepak bola. Itu kan Ada juga orang ngomong seperti itu ya Mas. iya banyak loh. Salah satunya ibu gue sih. Oke deh, terima kasih Mas Bagas Kava udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Masih juga jamuannya udah, tadi kita belum makan, padahal dari tadi kita udah makan sih. Terima kasih, dan kita habis ini bakalan Ada main bola. main bola ya. Derby nih. Derby Antara provinsi ini. Jangan main-main Mas. Ini serius ini. dengan Kalau- teman-teman ya. Saya Magelang kalah, kalau mau ke Jogja balik lagi sampai tempel. Kalau keinget kalah, aduh malu lah. Baik, untuk episode ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga Mas Bagas Kava. Mas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, Komen. dan juga follow Instagram kita karena nanti di sana akan ada giveaway. Saya Panji Rangi, Saya Bagas Kava. ini SNB Channel, you see everything. Halo semuanya, saya Bagas Kava. Saya pemain dari Barito Putra dan Timnas U19. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SNB Channel dan follow Instagramnya.